Nasionalisme. Nasionalisme suatu politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme di sini ada 4. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Dan yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang terakhir, hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme adalah bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme ada 4. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega baganaku di Salangkara, baganaku di Salangkara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara sama layaki. Kebudayaan Indonesia, hal ini direpresentasikan dalam budaya Indonesia, di mana seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya. Wujud, arti, dan puncak-puncak kebudayaan lama dan asli bagi masyarakat pendukung. Rasa nasionalisme dan ragam kebudayaan Indonesia yang telah ada, janganlah dirusak dengan tindakan radikal dan segala bentuk jenis teror. Media sosial memang merupakan salah satu bentuk baru media paling populer, yang secara sadar dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi macam ini untuk menyebarkan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Waspadai penyebarannya, lindungi diri Anda. Untuk dapat membentengi diri kita dari paham radikalisme dan terorisme, diperlukan kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani dan rohani adalah bagian dari kesehatan yang tidak dapat dilepaskan. Sehat secara mental adalah keadaan ketika individu merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri umumnya sehat secara mental. Kesehatan mental berpengaruh terhadap bagaimana seseorang berpikir, merasa, bertindak, serta membuat keputusan, juga bagaimana seseorang menangani stres dan berinteraksi dengan orang lain.
Orang dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Mereka juga akan mampu berpikir secara positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini akan menuntun dirinya untuk menjadi lebih baik dalam menyikapi masalah. Pemilihan Umum tahun 2019 menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Salah satu bentuk sportivitas lainnya dalam hal bernegara adalah salah satunya yaitu pemilihan umum atau lebih dikenal dengan pemilu. Pemilu biasanya dilakukan untuk memilih presiden, wali kota, bupati, ataupun juga anggota legislatif. Namun lebih kecil lagi, pemilu juga biasa dilakukan untuk pemilihan bahkan ketua OSIS ataupun ketua kelas. Namun dalam hal tersebut yang lebih kecil biasanya tidak memakai istilah pemilu, tapi memakai istilah pemilihan. Nah, untuk orang-orang yang memilih dari apa yang akan mereka wakili tadi, biasanya disebut menjadi konstituen. Nah, konstituen itu nantinya memilih dari pilihan-pilihan itu untuk mewakili dirinya dengan aturan-aturan tertentu. Nah, nanti hasilnya dari pemilihan tadi akan dihitung secara transparan untuk akhirnya dipilih sesuai dengan voting hasil dari pemilihan tadi. Sementara itu, terdapat tantangan yang sangat serius dalam mewujudkan demokratisasi yang berbasis pada good governance di Indonesia. Korupsi merupakan tantangan serius untuk mewujudkan pembangunan di berbagai sektor. Dalam konteks pemerintahan, korupsi akan menghambat proses pelaksanaan kebijakan publik dan capaian-capaian program pembangunan. Sementara itu, dalam konteks pembentukan produk-produk hukum dan peraturan perundang-undangan, maka korupsi juga akan menyebabkan terhambatnya produk perundang-undangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam sistem hukum dan sistem peradilan, korupsi akan menghasilkan putusan-putusan pengadilan yang tidak adil dan tidak menganut asas kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, ancaman dan tantangan korupsi merupakan musuh bangsa Indonesia. Korupsi juga menghambat optimalisasi sumber daya manusia, menghambat optimalisasi sumber daya alam, menghambat sumber daya ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita perangi tindakan-tindakan korupsi dan juga perilaku koruptif di berbagai macam lini kehidupan. Dan perlu diingat bahwa hasil korupsi bukanlah rezeki. Kearifan lokal adalah cerminan cara hidup suatu masyarakat. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan warisan dari orang terdahulu. Kearifan lokal atau local wisdom ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal biasanya terdapat pada cerita rakyat, peribahasa, lagu, hingga permainan rakyat. Kearifan lokal ini adalah suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba. Hal ini selanjutnya diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat.
kondisi alam juga dapat menjadi ancaman besar bagi warga Indonesia akibat kerusakan lingkungan. Isu lingkungan hidup saat ini memang menjadi masalah yang sering terjadi di lingkungan Indonesia. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh perilaku manusia sebagai makhluk ekonomi, baik dari faktor alam maupun dari manusia sendiri. Sebagian besar permasalahan ini belum memiliki solusi untuk mengatasinya, sehingga kerusakan alam dan lingkungan terus saja terjadi. Berikut ini adalah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Sungai yang tercemar, kerusakan hutan, banjir, pencemaran udara, pencemaran tanah, serta pandemi COVID-19 yang menjadi isu lingkungan dan kesehatan yang sedang melanda dunia saat ini. Dibutuhkan cara penanggulangan terbaik agar dapat selamat dari pandemi ini. Untuk dapat bertahan di masa pandemik ini dan turut memegang teguh misi kami sebagai tenaga pengajar dalam memerangi kebodohan di Indonesia, beberapa pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar turut dikembangkan, antara lain blended learning dan online learning. Dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, memungkinkan untuk melakukan transfer ilmu. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. Yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan di daerah. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Yang keempat, relasi guru, murid, dan orang tua dalam pembelajaran daring yang belum terintegrasi. Di tengah kondisi saat ini, PSN Gita Atfayatfa, UPN Veteran Jakarta, berhasil mendapatkan juara 2 dalam kompetisi paduan suara internasional. Kompetisi ini diadakan oleh pemerintah kota Zadar, Kroasia. Kompetisi ini dirancang untuk menghubungkan paduan suara dari berbagai belahan dunia untuk saling memamerkan warisan budaya mereka yang kaya. Kompetisi ini dilakukan melalui konser paduan suara virtual dengan media live recording. Di sisi lain, terdapat pula kompetisi dalam perkembangan teknologi, seperti pembuatan robot yang menjadi sorotan dan menarik minat banyak orang, terutama untuk penelitian ke masa depan. Dengan demikian, marilah kita buktikan pandemi bukan penghalang untuk berkarya. Salam bela negara.